Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membawakan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nama Wanda Amelia Kadeke, NIM 21303011. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, kemiskinan menurut BPS. Yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbla, atau kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Keenam, sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan. Ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar arang minyak tanah. Kedelapan, hanya mengkonsumsi daging, susu ayam dalam 1 kali seminggu. 9. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. 10. Hanya sanggup makan sebanyak 1-2 kali dalam sehari. 11. Hanya sanggup makan sebanyak 1-2 kali dalam sehari. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga 600.000, kurang dari 600.000 per bulan. Ke-13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD. 14. Tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal kurang dari 500.000 seperti sepeda motor kredit, non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Berikut faktor-faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Ada 5 faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Yang kedua, pendapatan per kapita penduduk. Yang ketiga, rasio ketergantungan penduduk. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Kelima, presentasi tenaga kerja di sektor pertanian. Keenam, presentasi tenaga kerja di sektor industri. Selanjutnya, penyebab kemiskinan. Ada 2 penyebab kemiskinan. Yang pertama akan kita bahas penyebab kemiskinan menurut 4 mazhab. Ada individual explanation, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya. Berikut familial explanation. Akibat faktor keturunan di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan. Dan yang kedua, penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. Terbatas ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, adanya perbedaan sumber daya manusia, dan perbedaan di antara sektor ekonomi atau ekonomi tradisional versus ekonomi modern. Selanjutnya, indikator dan ukuran ketimpangan serta kemiskinan. A. Indikator dan ukuran absolut. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan layak, terbatas kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, ketidakberdayaan atau daya tawar-menawar yang rendah, akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas. Selanjutnya B. Indikator dan ukuran relatif.
Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural faktor-faktor adat budaya suatu daerah tertentu, seseorang yang membelenggu. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.